Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini kayaknya. Ya, siapa yang menjawab salam saya doakan hutangnya lunas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kuat, yang paling banyak utang itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk meneguk manisnya iman dan juga diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah, bertolabul ilm, di mana ketika kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menimba ilmu agama, maka yakinlah pada saat ini Allah sedang persiapkan kita sebuah jalan menuju surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan hanya untuk menuntut ilmu, Allah akan persiapkan baginya jalan mudah untuk menuju surga. Maka barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah amatlah pedih. Salawat berangkaikan salam mudah-mudahan pula terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir biiznillahi taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengkaji sedikit tentang hikmah atau beberapa pelajaran yang ada di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama khilafiyah tentang waktunya itu kapan. Namun kebanyakan ulama kita di Nusantara menetapkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, pada tanggal 27 Rajab. Ya, sebagian daripada kalangan ulama kita yang ada di Indonesia. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal mau hijrah ke Madinah, di awal tahun mau hijrah ke Madinah, beliau ini mendapatkan suatu musibah yang datang seolah-olah silih berganti. Beliau punya istri bernama Ibunda Khadijah, ya, dengan beberapa orang anak, di mana Ibunda Khadijah ini adalah orang yang paling banyak berjasa dalam perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan ciri khas wanita solehah. Ibu, kalau ibu mau dianggap sebagai wanita yang solehah, dukung suaminya dalam gerakan dakwah, sebagaimana Ibunda Khadijah. Ya, sampai dalam satu riwayat Ibunda Khadijah memiliki 2/3 aset kekayaan di kota Mekah. Namun semuanya beliau sumbangkan ke dalam agama untuk dikelola oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Masya Allah, kaya ini Ibunda Khadijah, 2 kali janda, ya, tetapi janda kaya. Nah, ketika kewafatan beliau radhiyallahu anha, Rasulullah SAW amat terpukul. Kenapa? Karena yang selama ini membantu dakwahnya dan menyejukkan pandangannya ketika ada tertimpa musibah dan masalah telah tiada. Di saat itu pula tidak berselang lama mati pula lah seorang Abu Thalib, yakni pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Abu Thalib ini
adalah salah satu daripada orang yang senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Di mana dakwah Nabi dikala itu di Makkah, periode Makkah itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Beliau sering dihina, diejek, dimusuhi, ya. Dikatakan dia sebagai dukun, ya, dikatakan sebagai orang gila, penyair dan penyihir dan lain sebagainya. Namun semua itu dimentahkan oleh Abu Thalib, paman beliau sendiri. Meskipun paman beliau ini tidak memeluk agama Islam, namun dia tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad keponakannya sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di jalan yang benar. Tatkala Abu Thalib meninggal dunia dan tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin terpukul. Dua orang yang beliau cintai, yang senantiasa mendukung dakwah beliau, ya, sehingga beliau merasakan kesedihan yang amat dalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdakwah ke Taif, di mana di sana beliau ditolak mentah-mentah, dilempari dengan batu. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan pahitnya berdakwah kecuali hanya di tempat itu. Sampai-sampai dua malaikat datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kau mau, aku bisa menimpakan bukit ini kepada mereka. Kata Nabi SAW, ya, maafkanlah mereka, innahum qaumul la ya'lamun. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan nanti akan lahir di antara mereka dari tulang-tulang sulbi mereka itu generasi-generasi orang-orang yang memahamkan agamanya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit pengkokohan batin dan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajaknya berjalan di malam hari. Jadi Isra itu artinya memperjalankan atau berjalan di malam hari. Ya. Sebagaimana juga ada seorang nabi yang bernama Nabi Yakub, Bapak Ibu. Nabi Yakub ini pernah dalam suatu masalah melarikan diri atau berjalan di malam hari, sehingga dia disebut dengan Nabi Israel. Ya, Nabi Israel. Dari anak keturunan Nabi Yakub ini, ya, dari Nabi Israel ini, karena beliau adalah pernah berjalan di malam hari, maka dari keturunan ini disebut dengan Bani Israel, keturunan si Israel. Siapa si Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Mi'raj adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkatnya beliau, ya, menuju langit dan ke Sidratil Muntaha. Allah perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahnya, jika seandainya sekali-sekali kita merasa galau, sedih berkepanjangan, cobalah untuk berjalan. Cobalah untuk melakukan perjalanan. Mudah-mudahan dengan itu hati kita sedikit tenang. Nah, ini salah satu sunnatullah jiwa kita. Jiwa kita ini Bapak Ibu kalau senantiasa melakukan aktivitas, ya, mendapatkan kesedihan dan lain sebagainya, dia lelah. Maka cobalah untuk berpiknik. Namanya rihlah. Ya, rihlah ini dalam rangka, ya, untuk berjalan untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya turun firman Allah Quran surah Al-Isra. Setelah perjalanan tersebut turun Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada umat manusia tentang tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha pendengar, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa ini ada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang proses keberangkatannya Rasulullah SAW. Dari mulai beliau didatangi oleh 3 orang, yang ketika itu mengambil Rasulullah SAW, membelah dadanya dari tenggorokan sampai ke perutnya.
Dan dikeluarkanlah hati beliau. Lalu Jibril alaihissalam mengambil sebuah wadah yang isinya ilmu dan hikmah. Lalu dia siramkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Ini peristiwa pembelahan dada Rasulullah yang kedua kali. Dalam sejarah Nabi, Rasulullah pernah mendapatkan 2 kali pembedahan di dalam dada beliau. Pertama ketika beliau masih kecil untuk memasukkan ruh kenabian kepada beliau. Yang kedua ketika mau Isra dan Mi'raj, karena beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala itu Jibril mengajak Rasulullah SAW menaiki sebuah kendaraan namanya buraq. Buraq ini sejenis kuda yang memakai sayap. Ya, perjalanannya amatlah jauh. Kecepatan buraq ini sejauh mata memandang. Disitulah kaki dia injakkan. Ketika dia memandang sesuatu, maka kakinya sudah berada di situ. Itulah kecepatan daripada buraq. Lalu beliau diajak menuju Masjidil Aqsa. Di sana beliau mengimami para nabi. Ada sekitar 120.000 nabi dan rasul berada di masjid tersebut. Ditampung oleh masjid itu, lalu beliau mengimami para nabi tersebut di sana. Tatkala itu pada masa yang sama beliau naik ke langit yang pertama. Naik ke langit yang kedua, lalu sampai ke langit yang ketujuh. Turun kembali ketika beliau mendapatkan perintah salat di hadapan Rabbul Alamin, beliau turun lagi ke langit yang ke-6. Ternyata di langit yang ke-6 ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Terjadilah dialog, dan Nabi Musa yang paling banyak berbicara dengan Rasulullah SAW pada kala itu. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, Tuhan kita kepadamu? Kami diperintahkan untuk melaksanakan solat 50 kali 1 hari 1 malam. Kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu tak akan sanggup. Sementara umatku yang besar saja jumlah badan mereka, bentuk badan mereka itu besar, tidak mampu melaksanakan solat itu sebanyak itu. Mintalah kepada Allah agar Allah menguranginya. Maka Rasulullah SAW naik lagi ke langit ke-7. Di sana terdapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu lagi, lalu meminta kekurangan daripada solat tersebut. Diturunkanlah menjadi 45 waktu solat. Turun lagi Rasulullah SAW ke langit ke-7 sampai ke langit ke-6, ditahan lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam masih mendapati terlalu banyak waktu solat yang didampatkan oleh Rasulullah, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Rasulullah untuk meminta lagi pengurangan. Hingga akhirnya berulang kali Rasulullah naik turun, maka jadilah waktu solat itu menjadi 5 waktu yang saat sekarang ini kita kerjakan. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, 50 waktu dalam pengurangan itu berapa kali kira-kira Rasulullah naik turun itu? Sekitar 9 atau 10 kali. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Jadi tatkala sudah dapat 5 waktu pun, Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan minta kurang lagi. Minta kau kurangi kepada Allah. Karena 5 waktu itu terlalu banyak. Maka Nabi SAW tatkala itu sebagai hamba Allah yang mulia mengatakan, aku sudah malu menghadap kepada Rabbku. Akhirnya inilah yang kita kerjakan saat ini. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam pulang kembali. Di pagi harinya beliau bercerita, terlihat terbengong-bengong dengan mengalami peristiwa tersebut. Ada seorang yang bernama Abul Hakam. Nama aslinya Abul Hakam, biasa disebut dengan Abu Jahal. Dia disebut Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena orang-orang menganggap dia orang yang bijaksana, orang yang pintar. Tetapi bagi Nabi SAW dan umat Islam, dia Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa dia bodoh? Dikarenakan dia iri dengan Rasulullah SAW. Suku beliau sama suku Nabi SAW, suku dia dengan suku Nabi SAW itu senantiasa bersaing. Dia menolak kenabian Muhammad SAW hanya karena ia takut dikalahkan, sukunya dikalahkan dengan sukunya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Abu Jahal bertanya kepada Muhammad. Kira-kira bahasa kasar gini, "Loh, Mat, kok bengong Mat?" gitu. Nah, kayak gitu kira-kira bahasa, kenapa kau bengong? Semacam menghayal, melamun di depan rumahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya, karena beliau adalah seorang yang jujur, beliau mengatakan kebenaran. Sesungguhnya aku tadi malam melakukan perjalanan dengan kendaraan seekor kuda yang bersayap, dari sini sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa aku naik lagi ke langit yang ke-7, hanya dalam tempo 1 malam.
Abu Jahal tertawa terbahak-bahak dan dia mengambil ini cerita Muhammad ini kesempatan, ini peluang ini. Ya, peluangku ini untuk menjatuhkannya. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sukakah kau jika seandainya ceritamu ini kupanggil orang-orang agar mereka mendengar ceritamu ini?" Niat si Abu Jahal biar Rasulullah malu. Benar. Silahkan, kata Nabi Muhammad SAW, dipanggillah orang. Jadi dipanggillah orang ramai lalu diceritakan Rasulullah SAW. Pada saat itu banyak kaum muslimin yang bahkan sudah beriman kepada Nabi, ya mereka menolak berita tersebut, akhirnya kembali murtad. Namun ada satu orang yang teguh imannya, Bapak Ibu. Siapa dia? Namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Ketika ditanya, percayakah engkau seandainya Muhammad begini dan begini, melakukan perjalanan satu hari dalam satu malam itu dari sini ke Masjidil Aqsa, yang kita tempuh biasa dalam perjalanan normal itu dalam keadaan 1 bulan, pulang pergi berarti 2 bulan. Itu kita tempuh dengan kuda tercepat yang kita miliki. Yakinkah kau jika itu ditempuhnya dalam 1 malam saja? Maka Abdullah bin Abu Quhafah tadi mengatakan, seandainya Muhammad bercerita lebih konyol daripada ini, lebih tidak masuk akal daripada hal ini, aku tetap mempercayainya. Akhirnya orang tersebut digelarlah menjadi As-Siddiq, orang yang membenarkan. Sampai sekarang kita sebut namanya sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini mempunyai banyak hikmah. Ya. Salah satunya yang pertama, ya, ini tentang meyakinkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang maha besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal ayat telah dijelaskan subhanallazi. Subhanah. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Subhana itu diucapkan ketika seseorang mendapati sesuatu yang menakjubkan, yang seolah-olah di luar akal logika, maka ucapkanlah subhanallah. Ya, dan memang betul-betul peristiwa yang dahsyat. Ya, seperti hancurnya Gunung Merapi, ya, pecahnya gunung. Ya, seperti musibah-musibah yang menimpa kita, maka ucapkan subhanallah. Adapun ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, yang indah, seperti pemandangan yang indah, ya, sesuatu yang menyenangkan, ada anak yang pintar, maka kita ucapkan masya Allah. Nah, di sini dipilihkan kalimat subhanallah tentang sesuatu memang betul peristiwa itu memang dahsyat, memang di luar nalar akal seseorang. Maka Maha Suci Allah, ya, asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang sanggup, ya, melakukan perjalanan dalam 1 malam? Kalau saat ini kira-kira itu jaraknya 600 km Pak. Kira-kira dari sini ke Biren dalam 1 malam. 1 malam itu kita buat kira-kira 10 jam Pak. Dalam 1 malam pulang pergi, lalu naik lagi ke langit ke-7. Siapalah di balik ini kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Ya. Asra bi 'abdihi. Lalu ditambah dengan kalimat 'abdihi, hambanya. Kalimat hamba menunjukkan bahwasanya ada, ya, sesuatu di atas hamba tersebut. Kalau ada kalimat hamba berarti ada yang, ya, disembahnya. Ya, ada tuannya. Ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jika seseorang tidak mengimaninya, maka bisa jadi jatuh kekufuran kepada dirinya. Makanya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya lebih parah dari ini, ya, ceritanya lebih tidak masuk akal, aku tetap meyakininya. Tandanya apa? Tanda keimanannya yang telah kokoh. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Ya, peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad ke langit ke-7 mungkin terdengar mustahil, namun peristiwa itu benar terjadi di atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat dijelaskan, innahu huwas sami'ul basir, sebagai penegasan bahwasanya Allah Maha mendengar juga Maha melihat. Dan di banyak ayat Allah senantiasa memuji dirinya, ya, dengan kemahakuasaannya. Ya. Seperti apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah menciptakan segala. Artinya apa saja yang kita lihat itu ciptaan Allah. Atau wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Artinya semua yang melata di muka bumi baik dari hewan maupun manusia itu rezekinya di tangan Allah. Maha kuasa enggak itu Bapak Ibu? Maha kuasa.
Ya. Dan Allah juga Maha melihat dan Maha mendengar. Mendengar apa? Seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, Allah mendengar. Allah juga Maha melihat seluruh apa yang kita kerjakan. Ini yang pertama harus kita pahami. Bahwasanya ini memang benar-benar bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, hikmahnya kita akan semakin meyakini tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani, ya, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar utusan Allah. Ya. Buktinya apa? Rasulullah SAW melakukan perjalanan tersebut atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, ini mustahil. Seandainya di masjid ini ada orang mengatakan, ya, begitu datang dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia berpidato, tadi saya sudah melakukan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Ya, dalam satu hari tadi saya pergi ke sana, ya, langsung kemari lagi. Kira-kira Bapak Ibu percaya apa enggak? Percaya apa tidak, Bu? Enggak percaya? Enggak percaya. Masa dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan perjalanan tersebut? Ya. Nah, maka ketika ini terjadi kepada seorang manusia, itu sudah tentu manusia ini mempunyai keistimewaan. Maka dalam sebuah syahadat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dalam doa ketika kita habis berwudu itu mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nih, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Dua posisi inilah yang menjadikan Rasulullah SAW ya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena di samping beliau seorang utusan, ternyata beliau juga seorang hamba. Makanya dalam kajian tauhid ada dua rukun yang harus kita terapkan di dalam syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu ifrad dan tafrid. Abduhu wa rasuluh. Abduhu, Rasulullah hanyalah manusia biasa, sehingga kita tidak layak, tidak boleh mengangkat derajatnya sebagaimana derajat Tuhan. Dia manusia biasa Bapak Ibu. Rasulullah butuh makan, kita sama kayak kita. Kita juga butuh makan. Ya, kita butuh minum, Rasulullah juga butuh minum. Kalau Rasulullah SAW dipukul, pernah terpukul pipi beliau, tanggal gigi gerahamnya berdarah. Nah, ada sini yang kalau dipukul tak berdarah, berarti bukan pengikut Rasulullah. Punya ilmu kebal dia, Pak. Aku kebal aku, Pak. Berarti dia bukan pengikut Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sendiri ketika dipukul berdarah. Ya, apalagi beliau ya berolahraga, iya berolahraga. Kita juga berolahraga. Beliau juga menikahi wanita. Ya, jadi kalau ada yang tak mau nikah, ya anak lajang ini cari jomblo terus, aku tak menikah, Ustaz, aku mau ibadah saja, Ustaz. Biar fokus aku ibadah ini, enggak menikah aku. Nah, ini berarti bukan umatnya Rasulullah. Tapi Ustaz belum ada jodohku, itu lain lagi. Nggak lapor sama Bang Wahyu, mungkin bisa dijarikan, ya Bang ya. Hadirin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya melakukan hubungan suami istri, iya. Sebagaimana kita juga seperti itu. Artinya beliau dari sisi kemanusiaan sama dengan kita, Pak. Abduhu. Walaupun dia abduhu, beliau abdu, hamba juga, tapi kita tidak boleh meremehkan beliau. Kenapa? Karena ada satu lagi derajat beliau di sisi Allah, yakni Rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Jadi kita berada di antara dua pilar ini. Jangan terlalu meremehkan beliau karena beliau manusia biasa, dan jangan terlalu mengangkat beliau meskipun beliau itu adalah Rasulullah. Tidak terlalu mengkultuskan beliau meskipun beliau berderajat Rasul, utusan Allah, dan jangan terlalu meremehkan beliau meskipun beliau adalah manusia biasa. Ya. Manusia biasanya Muhammad rupanya. Oh, jangan sepele. Walaupun dia manusia biasa, dia Rasulullah. Oh, Rasulullah berarti kita buatlah fotonya, kita sembah. Oh, jangan. Kenapa? Karena dia walaupun Rasul, dia juga manusia biasa. Jadi kita di antara tengah ini, Pak. Nah, maka seperti nanti sahlah insyaallah rukun syahadat Muhammadur Rasulullah kita. Nah, dengan mengetahui kisah ini, kita akan semakin mengimani ya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin, Pak, ada tiba-tiba orang datang kemari mengatakan dia nabi, umpama ya. Apa kelebihanmu kalau engkau nabi? Enggak ada.
Aku cuma bisa nyangkul, najak, ya kan, mendodos, itu bisa. Berarti kau bukan nabi. Seorang nabi harus punya kelebihan dari Allah. Maka Allah perjalankan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat Nabi SAW yang di luar nalar akal kita, yang Allah telah perlihatkan kepada sebagian para sahabat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalaulah kita tahu kisah Isra Mi'raj ini, namun tidak menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW, maka dipertanyakan keimanan kita, Bapak Ibu. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi SAW pernah suatu kali berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Berkata kepada para sahabat, ya Muhammad SAW, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? La, kata Nabi, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Kalian bertemu denganku, beriman denganku, wajar. Ya, wajar kalau ada orang bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat langsung akhlak beliau, mendengarkan langsung wahyu yang keluar dari lisan beliau, wajar kamu beriman. Tapi nanti ada setelah kalian suatu kaum yang mereka nggak pernah melihat aku. Kita lihat tuh, nggak pernah nengok Rasulullah, yang nggak tahu bagaimana ya kehidupan Rasul, hanya tahu dari berita saja, dari hadis-hadis Nabi. Tapi kerinduan kita kepada Rasulullah amatlah dalam. Itu nanti kata Nabi, itulah saudara-saudaraku. Mau jadi saudara Rasulullah, Bapak Ibu? Mau tanamkan rasa rindu kepada Rasulullah. Baru-baru ini saya Bapak melihat video ketika ditanya ada seorang ummahat, ya, seorang wanita, bagaimana perasaan Anda jika seandainya Muhammad SAW hari ini hadir dan berbicara dengan Anda, lalu ibu tadi nggak bisa berkata-kata, hadir ya. Begitu tak lama kemudian, beberapa detik setelah itu, ibu tadi menetiskan air mata. Saking sedihnya, ya terharunya bagaimana nanti ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj adalah meyakini bahwa segala kesulitan serta ujian yang datang bisa menjadi cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan dari Allah. Rasulullah SAW melewati hari-hari yang sulit, Bapak Ibu. Ya, ketika Ibunda Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, ya, beliau dalam kepiluan yang mendalam, karena mereka lah salah satu ujung tombak, ya, yang membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Kalaulah tanpa perlindungan, ya, backingan dari Abu Thalib, tentu sudah lama, Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy itu membunuh Rasulullah SAW. Ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini, ya, sebagaimana kisah tersebut, ketika kita dilanda kesusahan, yakin pasti akan datang kemudahan. Dalam Quran surah Al-Insyirah dijelaskan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya setelah kesulitan itu ada dua kemudahan. Dan benar-benar setelah satu kesulitan pasti Allah datangkan dua kemudahan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saat ini kita merasa kesulitan, merasakan galau yang gundah gulana, dan mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, yakin itu satu ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Kalau datang musibah, cobaan silih berganti, ahlan wa sahlan marhaban. Kenapa? Karena ini bukti Allah cinta kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah akan timpakan dia musibah. Tanda seseorang itu diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan yang banyak, Allah berikan dia musibah. Kok bisa gitu, Ustaz? Musibah itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyulitkan. Kok bisa tanda cinta Allah? Iya. Karena dengan dapatnya musibah tadi, ada beberapa perkara yang kita dapatkan dari Allah. Salah satunya berguguran dosa-dosa kita. Ya. Mungkin dosa kita amatlah banyak, dan Allah hanya bisa ampunkan melalui cara Allah berikan musibah kepada kita. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba Allah yang dia mendapatkan suatu penyakit, suatu musibah, bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan itu sebagai kafaratullah, penghapus dosanya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ada dapat sedikit terkena pas ibu motong-motong ikan kena sedikit duri, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah ada dosaku yang berguguran. Kalau hidup kita senantiasa dimudahkan, Bapak Ibu, dari mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul?
Bukankah mukmin itu mendapatkan dua kemenangan, kata Nabi SAW. Ajaba li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Seluruh urusannya itu betul, baik. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya. Gampang Pak hidup kita ini. Gampang hidup kita ini. Dapat nikmat, syukur. Panen sawit kita, panen kebun kita, lumayan penghasilan, syukur. Bagaimana syukur? Syukur itu dengan cara yang pertama, puji Allah, yakini datang itu dari Allah, bukan hasil usaha kita. Dan yang ketiga, gunakan dia di jalan Allah, itu syukur. Ya. Kalau seandainya datang musibah dari Allah, sabar. Bagaimana dengan sabar? Tetap memuji Allah, bahkan bersyukur dengan datangnya ya musibah yang menimpa kita. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ya. Kenapa? Karena Allah akan ampunkan dosa kita. Ya, yakin ketika dibalik kesusahan akan datang dua kemudahan. Yang keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang paling penting, yang paling inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perintah salat. Perintah salat, Bapak Ibu. Sia-sia kita memperingati Isra Mi'raj per setahun sekali. Ya, mendatangkan ustadz dari luar ya dengan acara seremonial yang besar. Ya, mengundang para pemuka-pemuka agama dan pemuka kampung di acara dengan acara yang sangat besar, ya, dengan dana yang tidak sedikit, bahkan menjalankan proposal terkadang, tetapi solatnya ya terbengkalai. Ini Bapak Ibu mungkin di sini nggak ada, kalau di kampung kami itu banyak itu. Ya, malamnya mengadakan acara Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, subuhnya panitianya nggak sholat subuh. Ya'udzubillah. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita bereforia, ya, bergembira ria dengan datangnya ya peringatan-peringatan seperti ini. Kita adakan tabligh akbar untuk mendakwah manusia, ya, selama acara tersebut tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Ya, silahkan. Tapi ingat, esensi daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah salat. Salat, Bapak Ibu. Kenapa mesti salat, Ustaz? Iya, karena salat ini adalah rukun iman, rukun Islam yang kedua. Yang pertama kali nanti dihimbau, nanti dihisab, dihitung di hari kiamat. Setelah kiamat nanti terjadi, penghitungan nanti yang pertama itu salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihitung pada diri seorang hamba di hari kiamat itu adalah salatnya. Wa in soluhat soluha sa'iru amalih, Bapak Ibu. Kalau benar salatnya, maka amalan lain itu akan mengikut menjadi benar. Tapi wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau seandainya buruk salatnya, maka buruk pula lah amalan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah, Bapak Ibu, yang diperintahkan kepada kita umat manusia ya, yang dia langsung dijemput oleh Rasulullah SAW melainkan sholat. Ya, kalau puasa itu Jibril yang datang membawa wahyu, bukan Pak Wahyu ya, membawa wahyu. Turun Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebentar lagi insyaallah, ya, sekitar sebulan lagi lebih kurang, lebih 3 hari atau 4 hari lagi. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu langsung Jibril yang membawa wahyu perintah ini. Begitu dengan zakat, ya. Zakat juga demikian. Ya, dan ibadah-ibadah yang termasuk dalamnya jihad juga seperti itu. Ya, tapi tidak dengan salat, Bapak Ibu. Kalau salat memang benar Nabi SAW yang langsung menjemputnya, dan jumlahnya pun sudah ditetapkan, bahkan sampai sedetil-detil waktunya pun itu ditetapkan, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan yang paling apanya, sampai nanti hukum orang yang meninggalkan sholat itu langsung diajarkan, dituntaskan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ya, sholat ini menjadi pesan terpenting ketika Isra Mi'raj. Percuma seseorang itu paham kisah Isra Mi'raj, tahu dan sering mendengar kisah tersebut, namun masih dia mengabaikan sholatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang ringkas ini bisa bermanfaat, menambah ilmu, pencerahan kepada kita, ya, meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang dipahami, nanti ada tanya jawab ya. Nanti insyaallah kita adakan ya tanya jawab atau diskusi, yang mana bisa saya jawab insyaallah pada habis selepas Isya. Barakallahu li wa lakum.